Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ringkasan pembelajaran ketiga dan keempat, tema 3 subtema 1 ya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu pembelajaran 3 dan 4-nya, dibaca, disimak, dan dipahami. Kemudian boleh melihat video ini sebagai ringkasannya. Materi yang dipelajari dari pembelajaran yang ketiga diantaranya menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, mengenal bentuk keragaman di lingkungan sosial, menjelaskan pesan dalam iklan di media cetak. Nah, tentu saja kita semua pasti akan mengalami yang namanya interaksi. Di buku ini ada arti interaksi, yaitu hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi. Jadi ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sangat bermacam-macam. Di sini dijelaskan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, tentunya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, artinya membutuhkan orang lain. Ada yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu namanya lingkungan. Nah, adapun ada yang disebut dengan lingkungan alami ataupun lingkungan buatan. Kalau lingkungan alami itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa campur tangan manusia. Sedangkan buatan, itu diciptakan oleh manusia, artinya dikerjakan oleh manusia ya. Itu namanya lingkungan buatan. Ada ikhtiar manusia. Nah, lingkungan juga bermacam-macam. Ada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan rumah, sekolah, dan yang lainnya. Di sini ada interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya. Lingkungan alam tadi sudah disebutkan, yaitu yang terbentuk secara alami yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa interaksi manusia dengan lingkungan alam? Ya. Contohnya banyak. Di sini ada nih. Biasanya contohnya nelayan melaut, menyesuaikan waktu yang tepat dengan cuaca, misalkan pada saat melautnya. Ataupun petani menanam padi, menyesuaikan dengan waktu tanamnya, dan yang lainnya. Itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Kemudian pastinya di dalam interaksi itu ada yang namanya adaptasi juga atau penyesuaian diri. Nah, di sini interaksi itu bermacam-macam. Contohnya tadi interaksi manusia dengan lingkungan alam, baik yang bersifat positif maupun negatif. Contoh yang positif tadi sudah disebutkan. Ada lagi yang negatif, contohnya penebangan hutan secara liar, ya, pembukaan lahan baru dengan membakar hutan. Nah, itu contoh yang negatif. Ada lagi interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu hubungan antara manusia dengan individu atau kelompok dalam
ruang lingkup sosial. Nah, ini biar kita mudah dicontohkan seperti ketika kita melakukan kerja bakti. Nah, itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya, ataupun musyawarah, itu juga interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan yang lainnya. Nah, ada faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial, yaitu seperti imitasi atau keinginan untuk meniru orang lain, sugesti, keinginan untuk mempengaruhi orang lain, identifikasi, keinginan untuk sama dengan orang lain, ataupun simpati, yaitu rasa tertarik kepada orang lain. Nah, itu mengenai materi interaksi ya, interaksi. Selanjutnya materi pembelajaran yang ketiga adalah keragaman di lingkungan sosial. Nah, maksudnya keragaman atau keberagaman yaitu sesuatu yang beda yang ada di dalam suatu lingkungan. Misalnya keberagaman di rumah. Pasti di rumah itu ada saja perbedaan-perbedaan antara keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Contohnya, kita mempunyai adik. Nah, adik kita mempunyai hobi berolahraga atau membaca, sedangkan kita sendiri beda hobinya, menulis ataupun pergi liburan jalan-jalan. Nah, itu hobinya pasti berbeda-beda. Itu yang namanya keberagaman. Kemudian ada lagi keberagaman di sekolah. Nah, biasanya yang terjadi perbedaan di sekolah itu suku. Nah, perbedaan suku ataupun perbedaan agama, biasanya di sekolah-sekolah SD ya, sekolah dasar, atau keberagaman perbedaan kulit dan yang lainnya. Nah, itu tidak boleh kita pertentangkan, tidak boleh kita permasalahkan, tapi kita harus bertoleransi ya antara satu dengan yang lainnya. Ada lagi yang namanya keberagaman di masyarakat. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan di masyarakat itu banyak sekali, baik suku, agama, budaya, tradisi, dan yang lainnya. Tentunya semua keberagaman itu harus kita sikapi dengan sikap toleran. Apa itu toleran? Yaitu sikap saling memahami, menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan sikap peduli, simpati, dan empati. Tadi kita sudah jelaskan ya. Dan akhirnya menimbulkan atau menumbuhkan kerukunan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk materi yang terakhir di pembelajaran ketiga adalah menjelaskan pesan dalam iklan di media cetak. Tentunya iklan di media cetak akan menghasilkan suatu pesan ya. Baik pesan itu bersifat komersil yang kemarin sudah kita jelaskan, ataupun bersifat layanan masyarakat atau sosial ya. Nah, beda-beda isi pesan yang dimaksud atau yang diadakan oleh iklan di media cetak tersebut. Baik pesan itu ajakan, anjuran, dan yang lainnya. Itu adalah isi atau pesan dari iklan di media cetak. Nah, ada lagi yang namanya poster ya. Di sini ada yang namanya poster, itu bagian dari iklan, ya, jenisnya atau bentuknya poster. Biasanya ditempel di dinding, di tiang-tiang listrik,
ataupun di bangunan-bangunan yang lainnya. Itu poster. Sama saja ini juga adalah jenis dari iklan. Nah, ada langkah-langkah membuat poster, diantaranya menentukan dulu tema posternya, kemudian menentukan kalimat poster, merencanakan gambar poster, dan membuat gambar dan kalimat poster. Itu adalah langkah-langkah membuat poster. Lanjut kita ke pembelajaran yang keempat ya. Materinya yaitu diantaranya menyebutkan bentuk-bentuk interaksi di lingkungan. Nah, sebelumnya boleh kalian baca terlebih dahulu pembelajaran yang keempatnya. Di antaranya bentuk interaksi di lingkungan itu banyak sekali ya. Contohnya interaksi di lingkungan ekonomi, di lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan banyak yang lainnya. Lingkungan alam juga termasuk. Nah, misalkan di sini ada contohnya ya. Nih, di sini lihat. Nah, ada yang namanya pasar, terminal, lapangan, sawah. Tentunya interaksi tersebut berbeda-beda. Maksudnya bentuknya. Misalkan pasar. Nah, di sini interaksi atau hubungan yang terjadi adalah interaksi di lingkungan ekonomi ya. Karena di pasar itu terjadi ada yang namanya pembeli dan penjual, maka menghasilkan kegiatan ekonomi. Nah, yang lainnya juga ada tuh di sawah. Nah, ini sawah termasuk interaksi apa dengan apa? Manusia dengan misalnya alam bisa, atau yang lainnya. Kalian bisa berpikir sendiri ya, karena tadi sudah dipahami atau dijelaskan. Kemudian materi yang kedua yaitu pembelajaran yang keempatnya menjelaskan pesan dalam iklan di media cetak. Nah, ini masih tadi sama dengan pembelajaran yang ketiga ya, yaitu pesan di dalam iklan media cetak itu ada yang namanya layanan masyarakat. Artinya bisa berbentuk ajakan, himbauan ya, anjuran maupun yang lainnya. Ada juga yang bersifat komersil, yaitu ajakan untuk membeli suatu produk dan yang lainnya. Itu menjelaskan pesan dalam iklan di media cetak. Materi yang terakhir yaitu menjelaskan keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, ini juga sudah dijelaskan di pembelajaran yang ketiga ya, yaitu ada yang termasuk keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, sudah kita jelaskan. Nah, alhamdulillah pembelajaran yang ketiga dan keempat ini ringkasannya sudah kita bahas. Untuk evaluasi boleh kalian kerjakan. Nah, di sini pembelajaran yang ketiganya halaman 26 ya, yaitu ayo berlatih. Sudah dicontohkan di sini kegiatannya, contohnya kerja bakti. Nah, bentuk interaksinya yaitu interaksi sosial. Hubungan atau interaksi yang terjadi apa aja? Bisa saling tanya jawab, bertegur sapa, bertukar pendapat, ya, bermusyawarah ataupun yang lainnya. Kalian jelaskan tuh interaksi yang terjadinya. Contoh kegiatan yang kedua misalnya apa? Bisa di lingkungan sekolah, lingkungan sosial, atau yang lainnya. Kalian boleh ambil contoh yang lainnya. Misalnya apa di lingkungan sekolah? Apa saja ya, terserah kalian. Misalnya piket, bentuk interaksi apa? Nah, interaksinya boleh apa? Interaksi sosial atau apa? Terserah. Interaksi yang terjadi yaitu apa? Ya, terserah kalian. Kegiatannya apalagi? Yang lainnya banyak. Ya, kalian isi 2 saja ya. 2 soal saja. 2 nomor maksudnya. Nah, untuk pembelajaran yang keempatnya
evaluasinya yaitu halaman 36. Di sini ya ada nih. Interaksi yang terjadi apa? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit. Misalnya di pasar nih, interaksi yang terjadi apa? Yaitu interaksi di lingkungan ekonomi. Tempat bertemunya penjual dan pembeli yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya di satu dijelaskan sama kalian ya, alasannya juga interaksinya. Misalnya terminal apa, di lapangan apa, di sawah apa. Tadi Bapak sudah contohkan tuh, yang pertama di pasar. Kalian isi nomor 2, 3, dan 4-nya. Nanti filenya dikirim di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.